Lagi-lagi nadi kesibukan kota Jakarta terancam gelaran demo besar-besaran. Seperti sepanjang Selasa kemarin, di tengah aktivitas warga Jakarta yang begitu padat seakan terganggu oleh adanya demo besar-besar para pengemudi angkutan umum, utamanya taksi. Para supir yang berdemo sejak pagi tersebut membuat lalu lintas nyaris lumpuh. Ratusan armada taksi yang dikomandoi paguyuban, mereka sengaja memarkirkan mobilnya di ruas jalan utama Jakarta. Mereka juga tak sungkan mengambil jalan busway untuk tempat parkir yang panjang sehingga membuat macet angkutan umum lainnya. Suasana pun kian mencekam ketika para supir dengan rasa marah di ubun-ubun kepala spontan memberhentikan taksi-taksi yang tengah beroperasi sehingga membuat terlantar penumpang. Tak jarang pula saling hardik dan merusak mobil dilakukan para pendemo terhadap mobil-mobil taksi yang tengah mengantar penumpang. Hanya itu, para pendemo yang menuntut penutupan operasional angkutan berbasis online itu juga menebar teror kekerasan sehingga terjadi benturan fisik dengan para pemotor online yang mereka protes. Alhasil warga Jakarta pun merasa terganggu. Kelancaran beragam urusan terganggu lantaran macet berkilo-kilo dari ruas tol dalam kota hingga jalan-jalan strategis Jakarta. Sebagai bagian dari warga Jakarta, kalangan artis seperti Aliando, Tara Budiman dan Denny Cagur pun merasa terusik kenyamanan perjalanan mereka ke tempat kerja lantaran demo kalangan angkutan umum kali ini. Ya, mewakili untuk semuanya sih, yang pasti semuanya terganggu sih, kayak semua serba terhambat yang seharusnya kita tepat waktu, yang biasanya juga ada orang yang tepat waktu, tapi cuma gara-gara yang kurang pengertiannya dari orang yang mendemo, jadinya semua serba terhambat. Tapi mungkin lain kali koreksi juga, kalau misalnya mau demo itu mungkin lebih direncanakan dan lebih dikonsep mau di mana gitu. Mungkin lebih dikonsep mau gimana demonya, mau di mananya, waktunya, ya kayak sebar undangan lah. Mungkin biar semuanya serba aman gitu. Karena mendemo di waktu yang nggak tepat itu salah besar sih. Jadi jatuhnya dia kamunya juga yang jelek jatuhnya gitu sih. Iya, gue tadi juga berangkat syuting sangat tersendat di jalan tol sampai macet. Ternyata memang teman-teman para pengemudi taksi lagi demo. Terus gue juga melihat pas banget di depan mobil gue ada salah satu taksi yang masih bawa penumpang, di stop sama semua teman-teman yang lagi demo untuk gabung dan penumpangnya disuruh turun gitu. Kalau aku basicnya tadi pagi terkena sih, memang sedikit terlambat datang ke acara, cuman ya mau gimana lagi ya sudah ada seperti itu ya, biarin aja lah ya, namanya juga Jakarta. Bukan hanya kelancaran kegiatan yang nyaris ikut mandek karena kemacetan parah. Di mata para artis, gaya demo yang anarkis dan disertai penggerusakan sejumlah kendaraan angkutan umum ini juga menohok rasa aman yang selama ini selalu diciptakan kalangan penegak hukum. Penonton sih, sempat nonton videonya juga, ada yang injek-injek gitu kan, injek-injek taksinya, taksi lewat injek-injek gitu loh. Penumpangnya juga untungnya nggak injek-injek penumpangnya kan. Ali sempat lihat beberapa kayak ibu-ibu disuruh turun bawa gendong bayi gitu loh, disuruh, lo kasihan banget gitu loh. Nggak emang. Terus ada di Facebook gitu dia lagi megang kampak gini dengan muka bangganya gitu loh, kalau misalnya gue jagoan gitu. Justru itu terlihat bodoh. Justru salah sih kalau kayak gitu kan, Anda nggak terlihat kuat atau pintar, justru terlihat bodoh yang pastinya. Dan sempat juga ngelihat beberapa status dari bapak siapa gitu, lupa namanya. Dia mengajaknya benar-benar dadakan sih, harusnya coba diomongin dulu mau di mananya, jadi nggak harus di jalanan gitu. Itu sih lebih kotor sih yang pastinya. Demo yang seperti itu demo kotor sih. Di tayangan juga sampai ada yang diinjok kacanya sampai pecah. Prihatin. Terutama yang sampai membuat kemacetan segitu panjangnya di tol kan, kita juga melihat banyak sekali orang yang punya keperluan, ada mau kerja mau apa gitu.
Iya mereka menuntut hak, tapi di sisi lain mohon tidak mengganggu hak orang lain juga gitu. Kita juga punya hak untuk melewati jalan dengan lancar gitu. Demo angkutan umum yang terjadi kemarin memang bukan demo yang pertama kali terjadi. Dengan adegan yang sama, yaitu meminta penghapusan angkutan berbasis aplikasi online, mereka juga sempat membuat macet Jakarta sebelumnya. Lantas, apa pendapat mereka terhadap tuntutan ini? Semua bisnis yang ada di Indonesia, semua tuh pasti ada gunanya sih. Semua tuh serba berguna dan pasti ada gunanya. Iri atau nggak irinya ya pastinya ya nggak tahu sih ya, yang pastinya ya udah jalanin aja, yang pastinya tergantung dari situnya yang membuka bisnisnya. Seharusnya pintar juga membuat bisnis yang lebih cemerlang lagi tuh, kan orang kaya kan harusnya kan bisa buat bisnis baru kan, biar nggak semuanya tuh jadi kayak gini gitu. Dan juga supir taksi yang keluar yang itu sih yang harusnya dikomen tuh, kerja aja gitu loh, udah gitu loh kan. Kalau mau kaya gitu atau mau sukses, sholat dibanyakin gitu sih. Kalau yang Kristen beribadahnya lebih banyak, setiap minggu jangan bolos deh gitu dong, karena semua jadi serba terjangkau, apapun kita bisa jangkau, apapun lebih mudah gitu sih. Semua lebih mudah lah, semua yang berbasis online tuh semua mempermudah netizen lah. Suka, bahkan aku beberapa kali memang membantu mereka untuk mempromosikan. Balik lagi nih, bukan berarti aku tidak aku ikut mempromosikan transportasi online terus aku tidak memikirkan orang-orang yang sekitar ya. Justru menurut aku jangan sampai generasi-generasi muda kita yang kreatif di bidang digital tertutup kreativitasnya hanya karena demo seperti ini. Gimana kalau aku sih memintanya gimana caranya ya, pemerintah juga bisa mempermudah antara kreativitas di dunia digital, anak-anak muda di dunia digital dengan perusahaan yang sekarang udah ada, gimana cara mereka bisa bekerja sama nantinya. Karena kan online itu di dunia digital sekarang paling mudah kita gunakan. Sekarang anak umur berapa sih, coba kasih tahu saya, anak umur berapa yang tidak pegang handphone? Semua pegang handphone, jadi kayak informasi apapun cepat sekali datangnya. Gini, kalau untuk mereka sih sebenarnya salahnya bukan di mereka, salahnya adalah di sistem. Ya, balik lagi kita tidak bisa berbicara pada mereka, yang bisa kita bicarakan pada perusahaannya. Gimana caranya mempermudahkan mereka untuk dipermudah lagi dengan adanya digital online seperti ini. Kalaupun mereka bisa membuat nantinya sarana menjadi online, kenapa enggak? Mungkin dulu konvensional itu yang kita mesti nelpon lah. Ada beberapa waktu itu sempat saya lihat mereka punya aplikasi. Cuman itu tuh malah tidak mempermudah, bahkan kadang-kadang orangnya suka keder kan. Dia sih lebih bekerja sama lagi lah. Harapannya yang pastinya dengan adanya ya hal-hal seperti ini bisa bisa memperlihatkan juga kepada pemerintah sama generasi muda yang kreatif di dunia digital, gimana caranya kalian berdua harus bekerja sih. Karena ya balik lagi, kalaupun nantinya taksi itu ditutup, pengangguran kan akan lebih banyak lagi. Kesian juga, basically aku juga kesian sama mereka. Jadi ya gimana caranya pemerintah sama generasi kreatif harus saling bekerja sama dan pemerintah memberikan keleluasaan lah untuk mereka. Kalau yang saya lihat banyak yang merasa terbantu dengan taksi online, lebih mudah, lebih murah, dan lebih bersih gitu. Nah tapi pertimbangan lainnya juga kita nggak boleh egois. Katanya perizinan atau apa segala macam saya nggak tahu dan bukan wewenang saya. Kalau di sisi lain menikmati atau tidak, bermanfaat atau tidak, iya bermanfaat. Tapi kan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Di negara manapun berdemonstrasi menyampaikan pendapat rasa-rasanya bukan hal yang haram. Begitupun di tanah air, namun akan menjadi masalah besar bila cara itu disampaikan penuh kekerasan hingga berimbas mengganggu ketertiban umum. Lantaran itu apapun alasannya, cara musyawarah akan jauh lebih baik dan bermanfaat ketimbang menggelar demokrasi jalanan yang berimbas menebar kebencian.